Jadi gambar teknik listrik. Jadi hampir semua gambar teknik itu selalu menggunakan simbol dalam menggambarnya. Karena demi menyingkat keterangan-keterangan dalam gambar. Dan agar gambar dapat diinterpretasikan oleh pihak lain atau dibaca oleh pihak lain secara efisien, maka gambar tersebut harus menggunakan kode atau simbol teknik listrik khusus maupun elektronika ya. Dalam hal ini gambar listrik dan gambar elektronika selalu ditampilkan dalam bentuk simbol-simbol. Kalau tidak dengan simbol nanti tentu akan susah, malah memahaminya susah ya. Misalnya menggambar saklar harus digambar saklar bentuk aslinya, harus seperti di foto segala itu kan malah nanti akan menyulitkan dalam kita merancang suatu instalasi listrik atau rangkaian listrik atau rangkaian elektronik ya. Jadi orang yang berkecimpung di bidang teknik listrik ataupun elektronika ini harus dapat mengekspresikan ide tekniknya dengan menggunakan simbol-simbol teknik listrik maupun dengan simbol-simbol ini maka saya tadi sudah jelaskan akan mempermudah dalam merancang, kemudian mudah bagi yang pemakainya, pembacanya juga akan lebih komunikatif. Listrik jadi gambar listrik tadi yang mengintinya untuk merancang instalasi listrik tadi diperlukan adanya gambar ya. Jadi merancang apapun kecuali kalau merancang suatu kegiatan, bahkan merancang suatu kegiatan pun perlu gambar, mungkin perlu flowchart ya. Kalau dibuat flowchart itu juga memakan gambar. Kalau suatu rangkaian listrik, instalasi listrik ya perlu gambar juga. Nah, di sini untuk merancang instalasi listrik tidak mungkin tanpa gambar. Kemudian dalam merancang instalasi listrik itu ada ketentuan-ketentuannya, ada aturan-aturannya. Di sini rancangan instalasi listrik itu harus memenuhi ketentuan PUIL. PUIL itu apa sih? PUIL itu peraturan umum instalasi listrik ya. PUIL itu peraturan umum instalasi listrik. Jadi rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL dan peraturan lain yang bersesuaian dengan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja. Ini salah satu syarat pertama. Kemudian syarat berikutnya ya rancangan instalasi listrik harus berdasarkan persyaratan yang ditentukan, terutama memperhitungkan serta memenuhi proteksi untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini secara prinsip sama dengan yang di atas ya, intinya itu untuk demi keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian sebelum rancang tentunya harus diadakan lebih dulu
assessment atau survei di lokasi. Jadi ketika kita tidak merancang suatu instalasi listrik, tentunya ya kita harus melihat lokasinya misalnya rumahnya di mana, bentuknya seperti apa, apakah satu lantai atau 2 lantai atau 3 lantai dan lain sebagainya. Kemudian kalau lokasi juga di mana posisinya. Jadi kalau seorang kontraktor instalasi listrik atau pemborong instalasi listrik, jadi harus mempelajari, harus mengadakan assessment atau survei lokasi dulu, karena nanti di sana harus ada juga gambarnya, tidak hanya gambar instalasi listrik, tapi juga ada gambar lokasi, gambar situasi lokasi. Jadi pada prinsipnya ini adalah untuk harus ada, jadi ketika dirancang nanti hasilnya itu harus memenuhi persyaratan keselamatan kerja ya, persyaratan keamanan dan keselamatan kerja. Kemudian sebelum merancang harus diadakan survei di lokasi, baik survei tadi, baik lokasi letaknya, gedungnya, rumahnya, posisinya di jalan mana, di RT mana, apakah dekat tiang listrik atau enggak, artinya dekat sumber tenaga listrik dari PLN atau tidaknya. Kalau tidak harus bagaimana, kalau dekat ya harus bagaimana. Itu untuk perancangan suatu instalasi listrik. Sampai di sini instalasi listrik ada yang belum tahu maksudnya? Tunjukkan kalau ada yang belum tahu. Apa sih instalasi listrik? Halo, udah tahu semua? Maaf Pak, boleh diulangi Pak? Soalnya ini Pak, putus-putus Pak. Oh, yang dimaksud instalasi listrik, apakah sudah mengerti semua, sudah paham semua? Ada yang belum tahu, ada yang belum jelas, tolong. Yang belum jelas siapa yang, kalau sudah jelas nanti akan kita lanjutkan pembahasannya. Kalau instalasi Pak, insya Allah Pak udah paham Pak. Oke. Sebentar. Kalau udah jelas saya tanya apa persyaratan rancangan instalasi listrik ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Halo? Slide saya kelihatan atau ketutup? Di situ Pak, ketutup Pak. Ketutup Pak, warnanya hitam. Halo sekarang? Sudah Pak, sudah kelihatan. Bisa. Oke, apa ketentuan dalam merancang suatu instalasi listrik, siapa yang bisa jawab? Itu Pak, persyaratan umum instalasi listrik Pak, Will. Terus apa lagi? Ini udah tampilkan ini, masa enggak? Siapa namanya tadi yang nyebutkan? Sulhamdi Pak. Siapa? Sulhamdi Akbar Pak. Faisal Akbar. Sulhamdi Pak, Sulhamdi Akbar. Sulhamdi. Apa saja sebutkan persyaratan rancangan instalasi listrik?
Pertama itu kuil Pak, kuil persyaratan umum instalasi listrik sama asesmen Pak, survei lokasi. Oke. Terus dua lagi itu apa itu? Yang atasnya itu. Tinggal baca itu. Oh, gambar rangkaian Pak. Zulhamdi ya. Ya Pak. Jadi ini ya syarat-syaratnya harus memenuhi ketentuan kuil, khususnya yang bersesuaian dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian harus memperhitungkan proteksi untuk keselamatan kerja. Proteksi ini yang dimaksud kalau kalian sering lihat mungkin ya ada sekring, ada MCB itu proteksi. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan mengenali simbol-simbol dalam instalasi listrik. Ini kalimatnya nggak saya baca aja, langsung aja. Nah, ini simbol-simbol dalam instalasi listrik ini diantaranya adalah ini ya. Ada saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar, kemudian ada saklar silang. Jadi kalau ini simbolnya, kalau ini gambar hubungannya ya, gambar hubungannya. Kemudian ini ada simbol apa ini? Stop kontak ya, stop kontak tanpa arde. Ini stop kontak dengan arde. Apa yang dimaksud arde? Ada yang tahu belum ini? Grounding Pak, pertanahan. Siapa ini? Riko? Riko atau Sulham? Sulhamdi Pak. Sulhamdi Pak. Jadi seperti ini ya, kalau maksudnya saklar tunggal simbolnya seperti ini. Jadi kok tunggal kenapa ini? Jadi hanya satu apa namanya? Satu aliran aja ya, satu jaringan atau satu aliran ini. Inputnya satu, outputnya satu. Kalau ini double atau saklar seri, inputnya satu, terus outputnya bisa dua. Tapi dua masing-masing jalan sendiri. Kalau yang ini saklar tukar ini inputnya satu, outputnya dua, tapi bergantian yang outputnya ya. Artinya tukar tuh bisa tukar sini, bisa tukar sini, tukar atas, tukar bawah. Nah kalau silang ya ini bisa hubungannya bisa menyilang ya, bisa ke sini atau bisa ke sini saling silang. Kemudian ini simbol lampu, lampu bohlam ya, lampu bohlam ini lampu. Kalau ini lampu neon yang panjang itu. Kemudian ini simbol sekring, sekring atau fuse. Ya, kita teruskan ya, ini ada simbol MCB. MCB itu singkatan miniatur circuit breaker. Jadi pemutus
rangkaian skala mini, skala kecil. Kemudian ini ada simbol kawat fasa satu fasa nih. Satu fasa ini yang kawat atau kabel itu yang mendatar ini adalah simbol kabelnya, kemudian yang menyilang ini adalah simbol menyimpulkan jumlahnya ya. Nanti kalau misalnya ini ada yang menyilang ini ada 2 ya berarti jumlah kawatnya ada 2. Kalau yang menyilang ada 3 berarti ya menyimpulkan kawatnya itu ada 3. Kemudian yang menyilang ini ujung-ujungnya tidak ada titik bola kecil-kecil ini ya. Artinya kalau tidak ada titik-titik ini artinya dia adalah menunjukkan kawat fase, kawat yang ada stromnya. Kemudian kalau yang menyilang ini ada ujungnya kecil-kecil, bola kecil-kecil ini, artinya adalah simbol kawat 0 atau netral ya. Jadi kalau ini kawat yang ada stromnya atau kawat fase, ini kalau ini kawat netral atau kawat 0. Kemudian ini ada simbol seperti ini adalah kawat ground atau kawat untuk ditanam ke tanah ini sebagai kawat pengaman hubung singkat atau pengaman arus bocor, atau juga itu juga kawatnya ditanam di dalam tanah. Kemudian ini kawat setelah kalau menyilangnya posisinya ke miringnya, miring ke kiri ya, miring ke kiri ini artinya menimbulkan kawat setelah keluar dari saklar. Misalnya ya, misalnya kawat masuk dari PLN masuknya ke sini, maka simbolnya ini kawat yang ada stromnya masuknya ke sini, maka ini simbolnya nanti seperti ini, hilangnya miringnya miring ke kanan. Kalau udah keluar dari saklar misalnya di sini, maka simbolnya nanti miringnya yang miringnya ke kiri. Oke, dan ini saya ulangi lagi ini. Kalau ini simbolnya banyak. Kalau tadi terbatas ini ada simbol-simbol ini menunjukkan apa? Alat ukur ya, menunjukkan ohm, satuan ohm. Jadi alat ukur tahanan atau ohmmeter. Kalau ini alat ukur frekuensi, ini alat ukur faktor daya atau Cosby ya, faktor daya atau Cosby ini. Jadi Cosby atau faktor daya itu adalah perbandingan antara daya nyata itu watt dibagi daya semu. Daya semu itu perkalian antara arus dan tegangan. Kalau daya nyata atau daya aktif itu adalah perkalian
arus dan tegangan dikalikan dengan cos V. Ini jadi ada alat ukur cos V meter tersendiri ya. Kemudian ini simbol alat ukur daya atau wattmeter. Ini simbol alat ukur tegangan atau voltmeter. Ini simbol alat ukur apa ini? Simbol alat ukur apa? Ada yang tahu nggak ini? Halo? Harus, Pak. Harus, betul. Siapa ini tadi? Halo, siapa tadi yang jawab? Fadila, Pak. Fadila. Oke. Dan kemudian ini simbol apa ini? Ada yang tahu nggak Simbol ini? Apa? motor 1 fase sama 3 fase, Pak. Motor 1 fase. Oke. Apa ini? Siapa yang jawab? Pak. Julamdi Sulhamdi, lagi. Pak. Ya, Pak. Kok Julamdi yang anu terus nih, dirapel terus ini. Ya, gue deh, Pak. Kemudian ini simbol apa ini? Trafo, Pak. Trafo. Julamdi lagi ya? Ya. Oke, Pak. Ya, gue deh. Oke ya. Kemudian ini Itu MCCB, Pak. Molded case circuit breaker, Pak. bagus, hebat ini Julamdi. Bedanya dengan MCB apa kiranya? Kalau MCCB itu, Pak, buat 3 fase, Pak. Untuk daya-daya besar. Kalau MCB itu kadang buat 1 fase, Pak. Di rumah. Nah, tapi MCB 3 fase ada nggak? Ada, Pak. Jadi bedanya MCCB sama MCB itu, kalau MCB biasanya kapasitas dayanya lebih kecil ya. Tapi yang menunjukkan, yang benar-benar membedakan itu adalah kalau MCB itu tidak bisa disetting arusnya. Misalnya MCB 10 ampere, yaitu tetap 10 ampere saja ya. Tapi kalau MCCB itu bisa disetel anunya. Nah, misalnya MCCB 50 ampere itu bisa disetel misalnya mulai dari 30% sampai 100%-nya. Jadi misalnya MCCB 50 ampere terus disetting 30%, berarti ya 30% kali 50. Kalau disetting 100 ya berarti 50 ampere beneran. Jadi 100% kali 50. Itu ya. Paham Zulham ya. Jadi kalau MCCB itu bisa disetting ampernya, tidak fix. Kalau MCB fix, ampernya tetap. Kemudian ini simbol timer. Seperti ini. Timer itu saklar apa? Saklar tunda ya. Ya, Pak. TDR. Time delay relay. Ya. Jadi bisa on delay, bisa off delay. Jadi kalau yang switch-nya normally open atau NO itu namanya on delay. Kalau yang switch-nya NC atau normally close itu off delay. Jadi ini ada di dalam timer ini ada on delay dan off delay ya. Ada NC dan ada NO ini. Kemudian ini simbol relay, ini simbol magnet kontaktor. Sekarang bedanya magnet kontaktor dengan relay apa? Ada yang tahu? Bedanya kontaktor sama relay, Pak. Ya.
Pertama mereka sama-sama saklar, tapi perbedaannya itu kalau eh, sama aja sih Pak. Yang bedain tuh mungkin dayanya ya Pak. Betul, betul. Kemudian jumlah kontak-kontaknya kalau relay lebih sedikit dan ampernya juga lebih kecil ya. Kalau magnet kontaktor ampernya atau daya besar, jumlah kontak-kontaknya juga lebih banyak. Dan kalau secara prinsip kerjanya sama. Prinsip kerjanya kalau ada koilnya, jadi ini relay dan magnet kontaktornya ada koilnya ya. Ini yang kotak kecil ini sebagai koilnya. Kemudian ini ya, kemudian yang ini kontak-kontaknya ini koilnya. Oh ini, jadi kalau ini simbolnya, ini gambar hubungannya atau rangkaiannya. Kemudian ada ini arde atau grounding ya. Kemudian ini ada ELCB. Kalau LCB digambarkan ini secara besarnya seperti ini. Nah ini ELCB ini seperti ini ya. ELCB ini fungsinya untuk pengamanan terhadap arus bocor. Jadi misalnya di rumah itu kulkasnya itu bodinya kadang-kadang bisa nyetrum, tapi kalau dengan ada ELCB ini nanti ELCB-nya akan trip terus. Kalau misalnya kulkas atau televisi ada strumnya di bodinya itu, nanti kalau maka ELCB-nya akan trip, akan memutus. Jadi kemungkinan orang tersengat listrik karena menyentuh bodi suatu alat, misalnya kulkas atau misalnya rice cooker atau pompa yang bocor, nanti ELCB-nya akan ngetrip sehingga manusia tidak akan tersengat listrik kalau suatu instalasi listrik diberi ELCB. Kemudian ada push button NO, push button NC, ada gabungan NC NO. Kemudian pilot lamp, kemudian ada thermal overload relay seperti ini simbolnya. Dan selector switch. Selector switch itu maksudnya ini bisa posisinya bisa on sini, bisa on ke sini, bisa on ke sini. Jadi bisa milih yang atas, yang tengah atau yang bawah. Apa disebut selector switch ya. Kalau ini overload thermal overload relay ini maksudnya kalau ini dilewati arus, ini tiga ini artinya 3 fase ya. Jadi kawat-kawat ini, kawat-kawat thermal ini kalau dialiri arus, kalau arusnya melebihi dari melebihi kapasitas dari overloadnya, maka ini akan panas menimbulkan panas. Panasnya nanti akan mengswitchkan, ini ada tuasnya ya, gambar strip-stripnya adalah akan meng-off-kan sisi yang kiri atau meng-on-kan yang sisi yang kanan. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi ketika
harusnya melebihi dari ketentuan atau settingan yang telah kita tetapkan. Misalnya ini disetting 5 ampere atau harusnya lebih dari 5 ampere, misalnya 10 ampere, maka thermalnya ini akan menimbulkan panas. Kalau panas akan meng-off-kan yang sisi kiri ini atau meng-on-kan yang sisi kanan. Kalau yang meng-off-kan itu tentu untuk meng-off-kan sistem semua. Kalau off berarti mati sistemnya, misalnya pompanya mati atau kulkasnya mati atau kipasnya mati. Kemudian yang on ini untuk menyalakan lampu indikator, misalnya diberi kalau posisi mati karena arus lebih, ini untuk menyalakan lampu indikator alarm atau ya misalnya lampu indikator di nyalanya yang merah. Kalau yang ini mungkin yang hijau. Di samping untuk menyalakan magnet kontaktor juga menyalakan lampu indikator yang hijau. Kalau yang ini untuk menyalakan lampu indikator yang merah. Ini tadi udah, kemudian udah kontaktor, timer, relay, MCCB. Oke. Ini gambar simbol fuse ya. Kering atau fuse, ini kWh meter. Nah ini MCB 1 fase. Ini kok disimbolkan seperti ini. Ini maksudnya ini bisa trip otomatis, secara otomatis. Ini kemudian bisa trip, kenapa? Karena ini ada elemen termalnya yang, jadi kalau arusnya lebih timbul panas, maka akan mengetripkan MCB atau meng-off-kan MCB. Tadi saklar saklar seri atau saklar ganda, ini saklar tunggal. Kemudian stop kontak dengan arde, lampu. Oke, simbol-simbol di dalam instalasi listrik diantaranya adalah seperti ini ya. Kita kembali ke yang ini. Bentar ya, saya lagi komunikasi dengan Pak Budi dan Pak Abim. Saya udah di Zoom, Pak. Oh, udah gabung. Oh. Udah. Monggo Pak Abim kalau mau presensi teman-teman. Saya sudah, Pak. Saya sudah presensi. Sudah. Saya sudah cek. Sudah cek. Saya panggil aja ya Pak Yadi. Oh ya, monggo Pak Budi silakan Pak. Ya, oke. Biar saya panggil deh. Biar ngeliat wajahnya yang lagi pada baru bangun tidur kayaknya. Riko sama Sulhamdi nih satu ruangan ya. Mana Sulhamdinya nih? Pak, Riko mana nih? Riko apa Sulhamdi? Mana nih? Pak.
Oh iya tuh, halo halo. Itu, Pak. Ya, oke. Udah bangun tidur nih? Atau belum tidur? Wah, Tessa langsung nongol Tessa nih. Oke ya, bentar. Kok nah, presensi mana? Presensi. Terus, wah ini dulu deh. Saya besarkan. Terus, Pak Agus belum gabung ya Pak Agus ya. udah Pak, Pak Udah. Agus sudah gabung Pak. Iya. Pak Agus sama Purbadi ya? Iya. Sudah Pak, sudah gabung. Ini tadi mana nih dia? Habis Riko sama Sulhamdi, berikutnya Ridho Hidayatullah. Hadir, Pak. Ridho Hidayat dan ya Ridho. Habis Ridho, Tessa udah siap Tessa. Tessa udah kelihatan loh, nggak saya panggil lah. Oke, terus Riham Arfiah. Hadir, Pak. Ya. Luis. Udah tidur siang belum? Sudah, ya? Pak. Oh, sudah ya. Alhamdulillah. Berarti nggak ngantuk ya? Enggak. Terus Rika Revina. Hadir, Pak. Hadir ya. Ini ngantuk atau memang suaranya kecil ya? Enggak kedengeran, Pak. Nah, sekarang kedengeran. Tadi kedengeran kok kayak orang ngantuk ya. Ya. Oke, Rika, makasih. Rio Oswaldo. Hadir, Pak. Oke. Udah mandi belum, Yo? Udah, Pak, udah. Oh, udah. Mandi pagi apa mandi sore? Mandi malam kemarin, Pak. Oh, gitu. Untung di Zoom, jadi nggak bau ya. Nggak kecium. Oke, berikutnya Tessa. Priscilia Pasaribu. Hadir, Pak. Nah, Pasaribu. Temennya Pak Sirait itu, Pak Agus Purbadi itu. Oke, makasih Pak Yadi. Sampun Pak Yadi. Oke. Mungkin Pak Agus. Sudah Pak. Sudah presensi siswa lagi. Lewat chat tadi. Oh ya ini saya isi dulu Pak Agus ya. Ya sekarang Pak Yadi, monggo. Minggu depan mungkin Pak Agus mungkin tentang instalasi tenaga atau gimana nanti boleh. Ya oke, Pak. Kalau Pak Abim udah Udah, Pak. semua ya Pak? Oh. Sudah Ini Pak, masih- saya lagi di jalan jadi nggak Masih? bisa ngecap ya. Oh ya, masih OTW ya? Iya, iya. Ojo Oke. telepon wae Pak Yadi. Oke. Nah, saya lanjutkan ini kuliah tentang perancangan gambar instalasi listrik. Sementara untuk baru sampai ke simbol-simbol tadi ya. Oke, ini tadi simbol-simbol ini kalau ini mungkin masih sebatas saklar-saklar sama lampu. Kalau yang sebelumnya tadi motor, kemudian magnet kontaktor, relay dan lain-lainnya ya. Kemudian nanti ketika dirangkai ini contoh rangkaiannya seperti ini. Nanti kalau contoh rangkaiannya misalnya ini ada satu buah lampu dinyalakan dengan saklar tunggal ya, saklar tunggal. Ini seperti ini simbolnya. Jadi dari sini kawat dari PLN ini ada 3. Yang tadi yang tidak ada titik nol kecil-kecilnya ini namanya kawat kawat fase ya. Masa Pak, Ya, kemudian kalau yang ada titik nolnya ini adalah kawat netral Pak. nol netral. Kemudian yang satu lagi ini yang ada Grounding Pak. strip grounding. Mas Wilhamdi ini udah profesional di bidang itu, jadi
langsung lancar ini Sulambi ya. Nah ini terus kok sini ada 2 ini. Nah, ini artinya, nah ini kalau digambarkan cara hubungannya seperti ini ya, yang nah ini yang kawat fasanya ini masuk ke saklar, terus keluar saklar, masuk lampu. Kemudian yang kawat nolnya ini tidak lewat saklar tapi langsung ke lampu ya. Jadi kalau yang ada stromnya dari saklar kemudian masuk strom ini masuk ke lampu, ini masuknya di, kalau lampu bohlam itu kan anu ya, terminalnya ada yang di tengah ada yang di pinggir ya. Bohlam itu kan ada, nah kalau yang ada stromnya itu harus dapat yang di tengah, kemudian kalau yang netral yang kawat nolnya dapat yang pinggir. Itu maksudnya ketika suatu saat kita melepas lampu, kalau kita megang bagian pinggir lampunya, logamnya itu, kalau itu diberinya tadinya dengan kawat nol, maka tidak akan ke strom ya kita ya, tidak kena strom. Tapi kalau kebalik, yang kawat yang stromnya didapatkan yang pinggir ya, nanti kurang bisa ke strom kalau kita melepas. Tapi kalau tidak kebalik, artinya yang fase itu masuk yang di terminal yang tengah, maka kemungkinan ke strom akan kecil. Itu tujuannya seperti itu. Maka ini yang kawat fase masuk ke titik tengah, yang kawat netral masuk ke pinggir. Jadi gitu ya, ini disimbolkannya, kalau simbolnya seperti ini, kalau rangkaian sebenarnya seperti ini. Ini cuman kalau ini tanpa stop kontak, kalau yang ini dengan stop kontak. Maka ini kalau dengan stop kontak ini, maka kawatnya selalu sampai ke stop kontak selalu 3 terus ini ya. Ada kawat fase, kawat netral, dan kawat ground. Jadi dari PLN-nya itu ada 3, kawat fase, kawat netral, dan kawat ground. Sampai stop kontak pun tetap seperti itu, ada 3 kawat terus. Kenapa kalau stop kontak mesti diberi ground? Ya tadi untuk pengamanan, misalnya alatnya mengalami gangguan, misalnya tadi kulkasnya, televisinya itu bocor listriknya ke bodi, maka nanti bocorannya tadi akan dibuang ke tanah, ke ground, sehingga nanti MCB-nya atau ELCB-nya akan nge-trip, sehingga orang akan terhindar dari bahaya sengatan listrik. Kita lanjut. Dalam gambar rancangan instalasi listrik itu terdiri dari ada gambar situasi. Jadi kalau tadi sudah saya mungkin sedikit saya sampaikan tadi, kalau kita misalnya mendapat dorongan untuk membuat instalasi listrik, maka gambar-gambar yang diperlukan itu tidak hanya gambar instalasinya saja ya tadi, tapi juga ada gambar situasi seperti ini. Jadi misalnya rumahnya atau gedungnya itu di jalan apa, terus di sana apakah dekat atau tersedia sumber listrik dari PLN. Artinya sumber listrik dari PLN itu bisa dari tiang listrik atau dari rumah tetangga ya. Nah, bisa itu sebagai dianggap sumber listrik. Kemudian dalam gambar situasi ini yang perlu dicantumkan ya seperti ini ya. Alamat lengkap, kemudian jarak sumber listrik terdekat, jaraknya berapa,
Ini masalahnya kenapa? Ini untuk memperhitungkan nanti berapa, kalau jaraknya ya untuk memperhitungkan nanti jumlah kawat yang dibutuhkan itu berapa meter itu. Apakah di sana jauh dari tiang listrik atau dekat? Kalau misalnya jauh ya maka terpaksa kita juga harus merancang untuk pemasangan tiang-tiang listrik. Apakah perlu satu tiang listrik atau dua listrik aja? Tergantung jaraknya. Kalau jaraknya misalnya lebih dari 200 meter atau 100 meter, tentunya tiang listriknya akan lebih dari satu. Itu intinya seperti itu. Kemudian dalam rancangan instalasi listrik tadi ada gambar situasi, kemudian ada gambar instalasi. Gambar instalasi sendiri ini di situ menunjukkan ada tata letak, artinya tata letak saklarnya di mana, lampunya di mana, stop kontaknya di mana. Kemudian yang kedua hubungannya. Jadi hubungannya bagaimana, apakah seri atau paralel, atau jalurnya lewat mana, apakah dengan saklar seri atau saklar tunggal, itu ya. Yang kedua, kemudian hubungannya dengan sirkuit akhir atau dengan, jadi dengan panel induknya ya, jalurnya lewat mana. Jadi kalau di rumah itu tempat sekring atau MCB itu adalah sebagai tempat panel induknya. Kalau di kantor-kantor yang besar, di industri yang besar, tentu ada panel induk tersendiri yang besar. Seperti di STTN atau di Poltek itu ada panel induknya, di lantai 1 ada, di lantai 2 juga ada, di lantai 3 ada, di lantai 4 ada. Yang posisinya ada di pojok sebelah timur laut kali ya, sebelah timur laut. Hanya pojok sebelah, kalau dari tempat ya, sebelah utara kanan kan. Jadi kalau di Poltek atau di STT. Kemudian tanda atau keterangan yang jelas mengenai setiap perlengkapan listrik. Jadi di situ misalnya tanda, misalnya tadi apakah saklar atau lampu neon atau lampu pijar atau pilot lamp, dan atau nanti kalau instalasi tenaga ya motor listrik atau pemanas atau mesin cuci dan lain sebagainya. Dan berikutnya ini contoh gambar instalasi listrik. Ini rumah yang cukup sederhana, masih sederhana. Nah, nanti prakteknya kalian di antaranya nanti membuat gambar seperti ini ya. Gambarlah instalasi listrik rumah tinggal RSS misalnya, hanya tipe 21 atau tipe 36. Nanti masing-masing nanti dibuat beda ya. Mungkin dikelompokkan, misalnya ini ada 28 orang, mungkin nanti dibuat 7 perbedaan atau 4 perbedaan, nanti tergantung jumlah kelompoknya. Di selain itu nanti tentunya juga kalau ini masalah instalasi penerangan atau instalasi cahaya. Nah, nanti dalam ini jelas simbol-simbolnya seperti ini ya. Kemudian
denah, gambar dinding-dindingnya juga ini harus juga memenuhi tebalnya ini juga menyesuaikan, ada ketentuannya juga. Nah, nanti dari gambar itu nanti yang dinilai paling enggak sambungannya, simbol-simbolnya, kemudian yang terakhir tentu ekonomisnya nanti jadi atau ergonomisnya. Misalnya ada kamar mandi, misalnya ini lampunya di sini, kemudian saklarnya nanti dipasang apakah di luar atau di dalam. Nah, kalau di kamar mandi itu tentunya harus di luar. Kenapa harus di luar? Kalau di dalam karena kemungkinan terjadi strom ya, karena basah kan, suasananya lembab, kemungkinan terjadi strom, maka harus ditaruh di luar. Kemudian kalau misalnya harus di dalam, ya harus posisinya harus di atas ya, tinggi ya, tidak boleh rendah. Paling enggak 1,5 meter atau 2 meter dari lantai kalau di dalam kamar mandi. Kemudian petengnya juga di sini harus peteng yang tahan kedap air. Jadi ini contoh-contoh gambar instalasi listrik penerangan. Ini contoh yang lainnya lagi. Tadi dalam rancangan instalasi listrik ada gambar situasi, ada gambar instalasi, kemudian juga ada single wiring diagram atau diagram garis tunggal. Nah, ini diagram garis tunggal itu yang seperti ini. Atau kalau jelasnya ini. Jadi di situ menyantumkan PHB itu papan hubung baginya. Ini papan hubung bagi ini. Jadi artinya papan atau panel untuk membagi daya listrik dibagi menjadi berapa cabang atau berapa grup ini. Kalau ini kan ada 2 cabang ini ya, ada 2 cabang. Kemudian di situ dicantumkan jenis dan beban, jenis dan besar beban yang dipasang. Misalnya ini sekernya 25 ampere, kemudian jenis kawatnya yang dipakai ini NGA, ukurannya berapa ini, 2,5, terus dayanya berapa ini dirinci di sini. Kemudian nih fuse-nya, pengamannya ini berapa ampere ini, ada 2, pengaman 1 ini 25 ampere, pengaman 2 25 ampere. Kemudian ini kWh meternya, kemudian ini pemutus daya, pemutus rangkaian. Jadi ini yang ini bukan pengaman tapi hanya pemutus sifatnya ya. Jadi hanya saklar biasa. Kalau yang disebut pengaman adalah seperti ini, yang bisa memutus sendiri ketika terjadi arus hubung singkat atau arus lebih. Kalau ini hanya sifatnya pemutus ketika di daerah instalasi listrik di sini terjadi gangguan, ada yang konslet atau ada yang sehingga perlu dilakukan perbaikan, maka bisa diputus di sini. Dan ini jelas ini kWh meter
Kemudian setelah diagram garis tunggal juga ada gambar rincinya. Gambar rincinya itu prinsipnya detailnya ya, detail khususnya di misalnya ukuran panel induknya itu berapa kali berapa, misalnya tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Kemudian cara pemasangannya bagaimana, apakah menggunakan nanti ada rel-rel pembagi, kemudian nanti dicabang-cabang, kemudian pemasangan kabelnya apakah melalui info atau outbo. Info itu maksudnya ditanam dalam tembok, kalau outbo itu maksudnya di luar tembok. Kemudian juga tentang cara kerja instalasinya. Jadi ini mengkhususkan untuk panel-panel kontrol pada alat-alat ya, misalnya pada alat misalnya mesin boot, mesin fuse, dan mesin yang lain biasanya kan ada alat kontrolnya itu. Nanti digambar rinci tadi saya sampaikan ada simbol magnet kontaktor, simbol relay, simbol pilot lamp, dan lain sebagainya itu nanti tercantum di gambar rinci. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Saya izin bertanya Pak. Silakan, siapa ini? Riko Pak, Riko. Riko, oke Riko, ayo. Oke Pak, tadi yang sebelumnya Pak mengenai LCB itu Pak, itu kan sama MCB itu kan sama-sama proteksi Pak. Yang membedakan antara keduanya itu apa Pak ya? MCB sama ELCB ya? Iya Pak. Kalau MCB itu hanya dia akan memutus kalau terjadi arusnya melebihi dari kapasitas MCB. Misalnya MCB 2 ampere, dia akan trip kalau arusnya melebihi dari 2 ampere. Terus MCB juga bisa trip ketika terjadi hubung singkat. Jadi kalau arus hubung singkat itu MCB 2 ampere, arus hubung singkat tidak hanya 2 ampere, bisa 10, bisa 15, bisa 20, bahkan bisa 50 ya. Kalau hubung singkatnya itu sempurna itu arusnya bisa tinggi sekali. Nah itu MCB juga tentu otomatis juga trip. Trip itu dia mati. Itu dia bekerjanya karena magnetik medan elektromagnetiknya yang jadi seperti terkejut gitu, langsung mematikan MCB. Tapi kalau arusnya hanya lebih, misalnya MCB 2 ampere dilewati arus 3 ampere, 5 ampere itu dia di MCB itu ada pemanasnya. Jadi kalau lebih dari kapasitasnya dia timbul panas, nanti lama-lama dia akan mengetripkan MCB. Jadi MCB ngetripnya kalau beban lebih itu tripnya tidak mendadak, tapi kalau hubung singkat tripnya langsung mendadak itu. Kemudian ELCB, kalau ELCB itu kalau ada arus yang bocor ke bodi, bocor ke tanah. Jadi misalnya mesin bubut itu kan terdiri bodinya dari logam semua ya, bodinya dari logam, kemudian ada kawat yang lecet terus nyenggol bodi,
kawat bersetrum tadi menyenggol bodi. Maka terjadilah arus yang masuk ke bodi. Nah, kalau ada arus yang masuk ke bodi atau ke tanah, maka ELCB tersebut akan ngetrip, akan putus. Jadi arusnya tidak arus lebih. Jadi arus bocor sifatnya. Begitu. Riko, gimana? Bisa ditangkap? Oke Pak, berarti LCB itu nggak ada kapasitasnya Pak? Ada. Ya ada sih. Jadi Oh, dia juga bisa berfungsi sebagai MCB. Kalau arus lebih terjadi ya dia juga bisa mutus. Tapi dia kalau terjadi arus bocor dia juga bisa mutus. Tapi lain dengan MCB. Kalau MCB tidak terjadi arus bocor, dia tidak akan trip, tidak akan putus. Dia putusnya kalau ada arus lebih. Tapi kalau ELCB ada arus lebih dia bisa putus, ada arus bocor juga dia juga bisa putus. Begitu. oke Pak, Riko, terima kasih Pak. jelas ya. Oke Pak, sudah jelas. Semoga yang lain juga jelas ini ya. Kemudian kalau sekring ada yang tahu nggak kalau sekring gimana? Sekring atau fuse? Bedanya dengan MCB kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau MCB itu Pak, proteksi yang otomatis Pak. Bisa dinaikkan lagi Pak ininya. Bisa di-on-kan lagi. Iya. Kalau fuse kan dia sekali rusak harus diganti Pak. Ya, kalau itu namanya patron fuse ya, sekring patron atau sekarang ada juga loh sekring yang otomatis yang tengahnya bulat terus ada tombolnya itu bisa dipencet kalau dia trip dia nongol tombol yang hitam itu, tapi kalau mau di on kan dipencet tombolnya jadi on lagi, jadi tidak harus ganti. Nah, tapi kalau itu namanya sekring otomatis ada. Hanya mungkin yang membedakan dengan MCB, kalau yang sekring otomat itu secara prinsip kerja mungkin hampir sama, cuman hanya bentuknya aja yang berbeda. Kalau MCB kan bentuknya kotak-kotak itu, kemudian pemasangannya dipasang di rak-rak, ada raknya untuk pemasangan MCB. Kalau sekring otomatis pemasangannya seperti skrup ya, jadi diputar seperti skrup. Kalau MCB pemasangannya dengan kotak yang ada pakai rak. Dan juga kalau sekring otomat itu, sekring fuse itu fungsinya untuk pengaman arus hubung singkat. Jadi arus yang besar sekali, mendadak besar sekali, dia langsung putus, langsung ngetrip. Begitu. Tapi kalau ada arus lebih, fuse itu atau sekring itu tidak trip. Yang bisa ngetrip kan hanya MCB tadi, kalau arus lebih ya. Jadi arus lebih sama arus hubung singkat beda loh ya. Ya, arus lebih itu ya kalau settingan MCB 2 ampere, arus lebihnya ya 3 ampere, 5 ampere, 6 ampere dan seterusnya. Tapi kalau arus hubung singkat itu bisa sampai 6 kali, 10 kali dari arus settingan, arus langganannya. Jadi langganannya cuma 2 ampere, arus hubung singkat itu bisa 6 kali, 10 kali lipat dari arus pelanggan tadi. Begitu ya. Jadi harap diperhatikan, dicamkan
bedanya antara arus lebih dengan arus hubung sikat itu seperti itu. Jadi arus hubung sikat itu besar sekali. Kalau arus lebih ya hanya lebih dari kapasitas dari MCB tadi, circuit breakernya berapa, kapasitasnya lebihnya nanti ya berapa. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Halo? Halo? Mungkin dari saya cukup, Pak. Teman yang lain pada udah cukup juga ya? Ya Pak, sudah cukup Pak. Oke, jadi nanti mungkin pertemuan sekarang pertemuan kedua, minggu depan pertemuan ketiga, kemudian pertemuan keempat baru mulai menggambar ini ya, menggambar seperti ini. Mungkin tapi nanti tidak hanya seperti ini aja, tapi kemudian ini dalam buat gambar ini pun papan nama ini juga ada ketentuan-ketentuannya nanti. Harus misalnya ini panjangnya berapa, tingginya berapa, kemudian tempat nulisnya itu ukurannya berapa. Ini baik gambar teknik listrik maupun gambar mekanik. Kalau masalah ukuran-ukuran kertas dan ukuran-ukuran papan nama ini akhirnya sama ya, aturannya sama. Oke, sekarang sebelum saya akhiri saya mau jelas balik tanya ke kalian ya. Yang dimaksud ini kalau ini gambar apa? Ini gambar apa? Kalau yang kanan Pak, yang lain. Yang kiri wiring diagram Pak. Yang kiri gambar hubungannya ya, wiring diagramnya. Kalau yang ini simbolnya ya, simbol dari gambar yang ini. Siapa ini tadi? Zulham lagi. Iya Pak. Iya, Zulham lagi. Zulham udah pernah berkecimpung kerja dengan ini kok ya, jadi ya udah di luar kepala ya. Insya Allah Pak. Kalau ini gambar apa ini? Gambar situasi Pak. Oke. Apa yang harus dimuat dalam gambar situasi? Halo? Ini kok dari tadi hanya cowok aja yang baru sekali tadi yang jawab si perempuan tadi siapa? Fadila ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan pertama kedua ini penjelasan tentang gambar teknik listrik. Lanjutkan terus sampai mie ayam menyesal. Maksudnya? Mie ayam menyesal. Nah, bangsat Kok dia tahu? Ini kok jadi ikut apa ini? Enggak tahu maksudnya. Nanti kan kau disuruh lanjutkan sampai dia nyesal. Orang ini juga nggak tahu bisa Indonesia. Jadi rame nih. Suara siapa itu? Kok rame nih? Kok kayak lagi di warung
lagi di Belum warung di-mute mie itu. ayam. Oh. Lagi Oh. beli bakso kayaknya, Pak. Iya. Maaf Pak. Ayam. Oke. Mungkin Pak Budi mau ngasih masukan-masukan. Ya, baik Pak Yadi. Ya, Terkait silakan. ini tolong sebetulnya ada tugas itu Pak Yadi. Artinya tadi banyak yang mute ya, artinya tidak ada yang menjawab itu. Mungkin takutnya pada ketiduran karena jam segini. Dikasih tugas Pak Yadi. Oke, Ya, yang Mas. untuk mahasiswa, jadi gini ya, apa yang disampaikan Pak Yadi ini sebetulnya nanti penting ya. Penting tidak penting tapi penting ya gitu. Karena apa? Sebagai seorang L-makers ya. L-makers itu harus tahu setidaknya simbol-simbol listrik ini. Jadi komponen listrik simbolnya bagaimana. Terus tadi yang disampaikan Pak Yadi juga itu penting sekali, mana fase, mana ground, mana netral. Terus jenis kabel apa nanti yang harus dipakai di situ tentunya juga tidak boleh asal-asalan gitu ya. Karena apa? Ketika asal-asalan kalian menginstalasi hanya kalian sendiri yang tahu. Tapi ketika ada orang ingin memperbaiki, taunya wah ini kabel kuning garis hijau, ini kan kabel grounding ya. Ternyata pas ini dia dibagi dia aman, ternyata pas dipegang dia sendiri kondisinya menginjak lantai atau dia menempel pada tembok. Kondisi listrik nyala pas dipegang kesetrum lah orang gitu ya. Jadi tolong nanti warna-warna itu juga di dalam listrik ini sangat penting gitu ya. Penting sekali. Jangan sampai kita asal. Contohnya mungkin bisa kalian periksa aja di instalasi listrik di rumah kalian sendiri. Itu apakah sudah sesuai standarnya atau belum gitu ya. Jadi untuk mengujinya yaitu salah satunya adalah menggunakan paling mudah obeng test pen ya. Test pen itu. Kalian periksa posisinya di mana nih yang fase gitu. Fase biasanya sebelah kiri Pak Yadi ya. Kalau dari lubang stop kontak itu kiri, yang kanan netral, terus yang di atas bawah adalah grounding. Ketika sudah diketahui fasenya, coba sekali membuka stop kontak. Stop kontak itu dibuka, apakah benar kabel yang tadinya kalau di test pen itu nyala itu kan sebagai fase ya. Apakah benar dia warnanya misalnya biru gitu ya. Kemudian yang netral apakah hitam, benar gitu kan. Seperti itu. Apakah yang grounding kuning hijau, kuning bergaris hijau. Kalau itu belum sesuai, artinya kalian punya kewajiban tuh untuk memperbaiki instalasi rumah gitu ya. Pak, saya belum bisa sendiri. Ya kita bisa meminta tolong seorang tukang, tapi tentunya itu lagi. Kita harus mengukur kabel-kabelnya juga kebutuhannya, dan kita harus tahu diameter 1 mili itu maksimal arus yang mengalir. Jadi arus nominalnya berapa di situ. Jangan sampai kita salah menggunakan, atau ya dalam arti salah itu gini, kemampuan arus di situ ternyata harus 10 ampere, ternyata kita pakai yang diameternya setengah mili, yang di situ kurang dari 10 ampere misalnya. Nah itu nanti juga akan menyebabkan isolatornya menjadi panas dan akan terbakar lama-kelamaan. Pertamanya hitam dulu, coklat tua, coklat muda, coklat tua hitam, push. Itu ya, jadi Aladin. Jadi tolong diperhatikan apa yang disampaikan Pak Yadi ini adalah hal sesuatu yang sangat penting bagi kalian sebagai seorang L-makers ya. Jangan sampai selepas dari ini ketika kalian di industri ditanya ternyata kok nggak ngerti gitu, mana kabel fase, mana kabel netral, mana kabel grounding, itu yang baru 1 fase, yang 3 fase, nah apalagi kan gitu ya. Jadi intinya adalah saya minta kalian sebagai L-makers harus tahu dari simbolnya, penggunaan kabel, diameter kabel yang standar jenisnya yang bagaimana gitu ya, ada.
Jadi mungkin nanti ke depan sama Pak Yadi akan disampaikan juga ya terkait dengan LMK, Lembaga Manajemen Kelistrikan. Di situ ya. Jadi merek-merek apa aja sih yang kabel yang direkomendasikan juga nanti akan disampaikan Pak Yadi. Ya, mungkin itu dari saya Pak Yadi, pesan saya kepada anak-anak LMEC 2021 ini. Monggo Pak Yadi. Ya, terima kasih Pak Budi atas masukan-masukan untuk teman-teman 2021 ini ya. Nah, ini teman-teman masih masih pada nyimak atau jangan-jangan udah pada kabur nih. Masih Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Nyimak Pak. Oke. Masih Pak. Ya, terima kasih. Saya juga Ya. masih Pak Yadi. Pak Abin. Iya, saya juga masih nyimak loh Pak Yadi. Oh iya, sambil masih di jalan ya. Baru sampai mana mau masuk Klaten paling. Oke. Tidak di jalan Pak Yadi, Pak Abim itu tidak di jalan, di dalam mobil Pak Yadi. Oke, ya Pak Abim hati-hati, semoga selamat sampai kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih Pak Yadi. Lanjut Pak Yadi. Ya. Oke, ini teman-teman mungkin untuk bukan Pak Agus, kan Pak Agus ini masih gabung belum ya? Ya, gimana Pak? Masih menyimak ya? Oh, oke. Silakan Pak Agus kalau mau beri tambahan-tambahan pada anak-anak ini. Oh ya. Ya jadi untuk ukuran-ukuran kertas gambar sudah disampaikan belum tadi ya Pak? Belum Pak. Jadi mungkin Pak Agus nanti menyampaikan itu enggak apa-apa lah. Tentang papan nama, terus garis tepi dan lain sebagainya. Oke. Ya, mungkin nanti yang materi itu besok akan saya sampaikan di materi berikutnya ya. Nanti tentang pertama nanti ya tentang ukuran kertas gambar, mingkin jenis-jenis garis arsir dulu ya, kemudian tentang pembuatan papan nama ya. Nanti di minggu depan itu, nanti setelah itu masuk ke menggambar instalasi rumah, instalasi tenaga ya. Oh ya, nanti sambil saya juga baru mencoba menginstal etap ya, tapi memang agak berat ini etap ini, programnya ini 2,5 GB, jadi ya mudah-mudahan laptopnya kuat ini. Nanti kalau saya berhasil, nanti mahasiswa saya himbau untuk menginstalasi etap juga di laptop atau komputernya. Nanti kita akan masuk ke sistem menggambar teknik listrik menggunakan etap ini. Oke, monggo silakan lanjut Pak Yadi. Ya, terima kasih Pak Agus sudah memberikan tambahan-tambahan. Nah, itu tadi kalau Pak Abim mau memberi masukan juga bisa. Besok saja Pak, saya lagi masih di mobil Pak, jadi repot. Ya udah. Udah. Oke ya. Di samping itu juga berarti kondisinya masih loyo ini. Oke. Saya kira untuk pertemuan yang kedua ini, untuk sore ini kita cukupkan aja. Untuk itu ketemu lagi di minggu depan. Oke, kita akhiri untuk hari ini dengan yang beragama Islam mengucapkan alhamdulillah. Untuk yang lain silahkan menyelesaikan alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tidak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Ya, sama-sama.